Dari tepi sungai Anoma, pangeran pergi ke kebun mangga di Anupia. Setelah 7 hari diam di Anupia, pangeran pada suatu pagi pergi ke arah Raja Gaha untuk mulai dengan meminta-minta makanan kepada penduduk. Nah, kedatangan pangeran di Raja Gaha ini ternyata mendapat perhatian dari seorang pembantu, yaitu Raja Bimbisara, yang terus mengikutinya sampai di Pandawa Pabata, tempat pangeran beristirahat untuk makan dari hasil berjalan kelilingnya. Raja Bimbisara dilaporkan tentang kedatangan seorang pertapa yang paras mukanya, kelihatan agung, dan sekarang sedang beristirahat di Pandawa Pabata. Raja Bimbisara datang menemui pertapa Siddhartha dan kemudian menanyakan nama orang tuanya dan mengapa ia menjadi seorang pertapa. Mengapa Anda melakukan hal ini? Apakah Anda berselisih paham dengan ayah Anda? Tinggal saja denganku di sini dan aku akan menghadiahkan Anda setengah dari kerajaanku. Terima kasih banyak, Baginda. Aku sangat cinta kepada orang tuaku, istriku, anakku, Anda sendiri, dan kepada semua orang. Aku hendaknya mencari obat untuk menghentikan usia tua, sakit, dan mati. Karena itulah aku menjadi seorang pertapa. Kalau tawanku tidak diterima, ya apa boleh buat, tetapi harap Anda berjanji untuk terlebih dahulu mengunjungi Raja Gaha apabila kelak berhasil menemukan obat tersebut. Baiklah Baginda, aku berjanji. Dari Raja Gaha, pertapa Siddhartha meneruskan perjalanannya dan tiba di dekat tempat pertapaan, yaitu Alara Kalama. Di tempat ini, pertapa Siddhartha, juga disebut Pertapa Gautama, berguru kepada Alara Kalama dan dalam waktu singkat sudah dapat menyamai kepandaian gurunya. Di tempat ini, Pertapa Gautama diajarkan cara-cara bermeditasi dan pengertian tentang hukum kama dan tumimbal lahir. Karena merasa bahwa pengetahuan ini masih belum terjawab tentang sebab musabab dari kelahiran dan bagaimana mengakhiri usia tua, sakit, dan mati, maka Pertapa Gautama melanjutkan perjalanannya untuk mencari orang yang dapat mengajar tentang hal tersebut. Pertapa Gautama kemudian berguru kepada Udaka Ramaputra yang pada zaman itu terkenal sebagai seorang guru pertapa yang paling pandai. Dari Udaka Ramaputra, Pertapa Gautama mendapat pelajaran tentang cara bermeditasi yang paling tinggi sehingga mencapai keadaan. Bukan pencerapan karena dalam waktu singkat Pertapa Gautama sudah memahami semua pelajaran Udaka Ramaputra. Maka gurunya meminta agar ia terus berdiam di tempat tersebut untuk bersama-sama membina murid-muridnya yang banyak sekali. Tetapi Pertapa Gautama masih belum puas sebab ia belum mendapat jawaban tentang bagaimana mengakhiri usia tua, sakit, dan mati. Pertapa Gautama kemudian pergi ke sana
ke Sanigama di Uruvela, dan di tempat inilah petapa Gotama bersama-sama dengan 5 orang pertapa, yaitu Badia, Wapa, Mahanama, Asaji, dan Kondana, berlatih dalam berbagai cara penyiksaan diri. Mereka berlatih diri dengan menjemur diri di terik matahari pada siang hari dan pada waktu tengah malam merendam di sungai untuk waktu yang lama. Karena masih saja belum berhasil, maka petapa Gotama lalu melakukan latihan yang lebih berat lagi. Ia merapatkan giginya dan menekan kuat-kuat langit mulutnya sehingga keringat mengucur keluar dari ketiak-ketiaknya. Demikian hebat sakit yang dideritanya sehingga dapat diumpamkan sebagai orang kuat yang gagah perkasa. Memegang seorang yang lemah di kepala atau lehernya, menekan dengan sekuat tenaga. Dengan sakit yang demikian hebat yang diderita tubuhnya, ia pun berusaha agar batinnya jangan melekat, selalu waspada, tenang, dan teguh serta ulet dalam usahanya. Setelah berusaha beberapa lama dan melihat bahwa usaha ini tidak membawanya ke penerangan agung, lalu ia berhenti dan mencoba cara lain. Ia kemudian sedikit demi sedikit menahan nafasnya sampai nafasnya tidak lagi keluar melalui hidung atau mulut, tetapi dengan mengeluarkan suara mendesis yang mengerikan keluar melalui lubang telinga. Kemudian yang timbul sakit hebat di kepala dan di perut disusul dengan panas yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Setelah berusaha dan tidak makan apa-apa, selanjutnya ia berpuasa. Dengan sakit yang demikian hebat yang diderita tubuhnya, ia berusaha agar batinnya jangan melekat, selalu waspada, tenang, dan teguh, serta ulet dalam usahanya. Setelah berusaha beberapa lama dan melihat bahwa usaha ini tidak membawanya ke penerangan agung, ia pun berhenti dan mencoba cara yang lain. Selanjutnya ia berpuasa dan tidak makan apa-apa sampai berhari-hari atau mengurangi makannya sedikit demi sedikit sampai makan hanya beberapa butir nasi dalam satu hari. Tentu saja kesehatannya memburuk dan badannya kurus sekali. Kalau perutnya ditekan, maka tulang punggungnya dapat dipegang, dan kalau punggungnya ditekan, maka perutnya dapat dipegang. Ia merupakan tengkorak hidup dengan tulang-tulang dilapisi kulit dan dagingnya sudah tidak ada lagi. Warna kulitnya berubah menjadi hitam dan rambutnya banyak yang rontok. Kalau berdiri tidak bisa diam karena kakinya